Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan saya presentasikan implementasi yang dapat diterapkan dari kuliah daring, mata kuliah ekonomi dan perancangan sistem kerja dengan topik knowledge dan mental model, yaitu resume jurnal berjudul Perancangan Knowledge Management System dalam Penanganan Penyakit Tropis dengan Pemenuhan Prinsip Ergonomi Kognitif. Perkenalkan, nama saya Aditya Yuda Darmawan, bisa dipanggil Yuda, dari kelas D Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja, Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, STMKes IPU ASEAN Engineering. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya, kemudian kedua orang tua yang selalu memberikan doa, kemudian Ibu Profesor Komariatus Solihah yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan, serta teman-teman angkatan 2019 kelas D Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja yang mendukung saya untuk membuat video ini. Di sini saya akan menjelaskan resume saya pada jurnal berjudul Perancangan Knowledge Management System dalam Penanganan Penyakit Tropis dengan Pemenuhan Prinsip Ergonomi Kognitif yang ditulis oleh Faris Ihsan, Arif Rahman, dan Aditya Sudiarno. Pada bagian abstrak, dijelaskan rangkuman dari keseluruhan penelitian ini yaitu sebagai berikut. Penyakit tropis merupakan penyakit menular yang sangat berisiko tinggi bagi manusia. Di negara berkembang seperti Indonesia, penyakit tropis hampir tidak dapat dikendalikan yang ditandai dengan banyaknya kejadian luar biasa atau KLB. Penyakit tropis disangga oleh beberapa faktor penularan seperti faktor parasit penyakit atau agen dan penyambung penyakit atau host. Pengetahuan atau knowledge mengenai faktor-faktor penyakit tersebut sangat penting dalam penanganan penyakit tropis karena dapat menghasilkan pengetahuan mengenai pencegahan dan penanggulangan penyakit tropis. Untuk itu, diperlukan perancangan knowledge management system yang mengelola knowledge tersebut secara berkesinambungan. Dalam mengelola knowledge penyakit tropis, metode case-based reasoning digunakan karena mampu menghasilkan model pengembangan knowledge yang berkelanjutan. Selain itu, pemenuhan proses pemahaman kognitif perlu diperhatikan untuk memastikan knowledge dapat tersampaikan dengan akurat. Maka, diimplementasikan metode Applied Cognitive Work Analysis atau ACWA yang dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut. Pada bagian pendahuluan, dijelaskan mengenai latar belakang masalah dan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan. Penyakit tropis adalah penyakit yang bersifat menular yang banyak ditemukan di wilayah iklim tropis seperti TB dan malaria. Penyakit tersebut banyak menimbulkan yang serius karena banyak belum dituntaskan. Dalam hal tersebut, diperlukan knowledge mengenai sifat parasit, pencegahan penyakit. Knowledge mengenai penyakit dapat disediakan dengan implementasi knowledge management system dalam bentuk repositori atau penyimpanan. Dalam penelitian ini, metode case-based reasoning atau yang dapat disebut juga dengan CBR adalah metode yang dapat digunakan untuk mengelola knowledge yang ada. Portal website adalah bentuk desain repositori yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman tentang knowledge. Untuk pembuatan desain repositori akan diterapkan metode Applied Cognitive Work Analysis atau yang dapat disebut juga dengan ACWA. Pada bagian tinjauan pustaka, dijelaskan beberapa pustaka ilmu pengetahuan tentang hal yang akan digunakan sebagai pedoman dasar dalam penelitian ini. Yang pertama adalah knowledge. Knowledge atau pengetahuan adalah suatu kebenaran atau hal yang dapat diperoleh dari pengalaman sehari-hari, dapat bersifat meniru dari masa lalu, cenderung menjadi kebiasaan, atau dapat berupa suatu kepercayaan yang tidak teruji atau tidak pernah diuji kebenarannya. Lalu yang kedua adalah mental model. Mental model adalah image atau gambaran internal dari diri manusia yang dipegang teguh tentang bagaimana dunia bekerja. Atau dalam arti lain, mental model adalah suatu gambaran yang membatasi kita manusia untuk berpikir dan bertindak. Kemudian pada bagian metode penelitian, dijelaskan tahapan dalam menjalankan penelitian ini. Yaitu yang pertama adalah studi literatur. Studi literatur merupakan tahapan metode penelitian yang kegiatannya adalah membaca penelitian, jurnal, artikel, maupun berita yang dalam penelitian ini adalah tentang penyakit tropis. Lalu tahapan metode penelitian yang kedua adalah pengumpulan knowledge. Pengumpulan knowledge dilakukan dengan identifikasi pengklasifikasian kondisi awal knowledge dengan beberapa kategori, yaitu telah tereksternalisasi dan memadai, telah tereksternalisasi namun belum memadai, dan belum tereksternalisasi sama sekali. Kemudian tahap metode penelitian yang ketiga adalah menerapkan metode CBR dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah proses retrieve, yaitu menyediakan knowledge tentang penyakit tropis.
Lalu yang kedua adalah reuse, yaitu menggunakan kembali knowledge sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah review, yaitu menangani perkembangan penyakit baru. Kemudian tahap metode penelitian yang terakhir adalah pendokumentasian knowledge. Pendokumentasian knowledge dilakukan dengan perancangan repository knowledge dan interface dengan metode SCWA. Kemudian pada bagian hasil dan pembahasan dijelaskan pembahasan keseluruhan penelitian yang dilakukan. Knowledge management system diperlukan dengan tujuan untuk mempermudah penanganan penyakit. Knowledge disimpan dalam repositori berupa portal website yang dirancang untuk dapat diakses dengan mudah. Kelebihan knowledge system adalah yang pertama menyimpan dan menyampaikan knowledge secara tepat dengan sindikasi kata kunci. Lalu tersedianya forum diskusi dan disertai materi pelengkap berupa dokumen, foto, dan sebagainya sebagai penunjang proses penyampaian knowledge. Namun kekurangan knowledge management system yang pertama adalah diperlukan kesinambungan pengelolaan knowledge dengan perawatan sistem secara periodik, dan yang kedua adalah platform repository bisa berbeda dengan sistem informasi lain yang menyebabkan perlunya migrasi beberapa database. Lalu penerapan metode SCWA dengan premis 1 yaitu penggunaan website memahami fungsi kerja website dan menemukan dengan knowledge yang didapat dari website. Dan premis 2, repository dirancang dengan memparalelkan mental model manusia dengan struktur penggalian knowledge untuk membantu dan pengambilan keputusan. Lalu premis 3, knowledge disajikan dengan runtut dengan penampatan yang sesuai. Dan yang terakhir premis 4, hierarki pengetahuan yang yaitu kesinambungan antara sumber knowledge dengan output untuk memudahkan akses solusi. Lalu berikut adalah analisis hierarki fungsi tujuan website. Yang pertama adalah FAN, yaitu Functional Abstraction Network, yaitu menetapkan tujuan besar yang dapat dicapai dari proses kerja website. Lalu yang kedua adalah CWR, yaitu Cognitive Work Requirements, yaitu rinci fungsi tujuan pendukung proses maksimalisasi website. Lalu yang ketiga adalah IRR, yaitu Informasi and Relationship Requirements, yaitu menjelaskan nilai dan kontribusi yang didapat dari fungsi CWR satu persatu. Lalu yang keempat adalah RDR, yaitu Representation Design Requirements, yaitu merinci perangkat sebagai pemenuhan kebutuhan knowledge. Lalu yang terakhir adalah PDC, yaitu Presentation Design and Concept, yaitu proses pembuatan desain presentasi knowledge management. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, yang pertama, materi knowledge penyakit tropis mengalami eksternalisasi dan pengumpulan melalui website. Lalu yang kedua adalah penanganan penyakit tropis memerlukan kerjasama yang baik antar pihak yang ada. Lalu yang ketiga adalah knowledge dalam website dapat dijadikan referensi dalam tindakan dan keputusan penanganan penyakit tropis. Lalu yang keempat adalah dalam proses knowledge management, metode CPR mampu mengelola knowledge secara berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah pemenuhan prinsip ergonomi kognitif melalui pendekatan SCWA dilakukan untuk memperjelas hierarki terhadap kebutuhan knowledge management system dalam proses perancangan website. Sekian presentasi dari saya terkait resume jurnal berjudul Perancangan Knowledge Management System dalam Penanganan Penyakit Tropis dengan Pemenuhan Prinsip Ergonomi Kognitif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.